Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunia. Kalau biasanya kita membahas seputar video pembelajaran matematika SMA, karena kemarin banyak juga yang request minta membahas soal-soal SNBT, maka di channel ini sekarang ada series baru yaitu series SNBT 2025 yang bertujuan untuk membantu dan mengarahkan kalian, khususnya yang kelas 12, untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi SNBT 2025 nanti. Di mana di series ini kita akan sama-sama belajar dan membahas seputar info-info terbaru SNBT 2025. Sebelum kita ke tips belajarnya, kita harus tahu dulu alasan kenapa penting bagi kita mempersiapkan diri dalam menghadapi SNBT 2025 ini. Nah, di sini saya paparkan berdasarkan website resmi dari SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, disebutkan bahwa di tahun 2024 ada sebanyak 785.058 orang, sementara yang lulus itu hanya 231.104 orang atau sekitar 30%-nya saja. Kemudian di sini juga ada data statistik dari berbagai macam jenis subtes. Di sini ada tes potensi skolastik yang terisi atau yang dibagi menjadi 4 subtes. Kemudian literasi terbagi menjadi 3 subtes. Di sini juga sudah dicantumkan nilai minimum yang didapatkan peserta itu sekian, kemudian maksimumnya juga sekian, rata-ratanya itu sekitar 500-an. Ini hanya rata-rata saja ya. Maka kalau bisa nanti ketika kita tes UTBK skornya harus maksimal. Ada juga info dari 20 PTN dengan rata UTBK tertinggi. Di sini ada 20 universitas dengan nilainya. Kalau kita lihat di sini digitnya depannya angka 6 ya. Artinya ketika kalian ingin masuk ke PTN ini, maka skor yang kamu harus peroleh itu 650 plus. Atau kalau kita mengajunya di ITB ini, skor tertingginya 694. Maka kita harus berusaha biar aman, kita mau masuk ke universitas manapun bisa diterima. Kita harus memperoleh skor 700 plus, itu sudah aman ya. Kita bebas memilih universitas manapun. Nah, di sini kemudian perlu kita pahami juga bahwa kalau kita lihat tadi antara pendaftar dan yang diterima itu 30% saja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saingan kita itu bukan hanya teman seangkatan saja, tetapi kakak kelas yang gap year atau yang notabene sudah punya experience sebelumnya, dan juga anak-anak yang sudah kuliah tetapi tiba-tiba merasa salah jurusan dan memutuskan untuk UTBK lagi. Misal, kalau tahun lalu itu di UTBK 2024, maka yang bisa mendaftar di UTBK 2024 itu lulusan di tahun 2022 dan 2023, kemudian 2024. Jadi ingat ya, saingan kalian bukan hanya teman seangkatan saja. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK 2025. Yuk kita curi start dari sekarang. Di sini akan saya bagikan 9 tips belajar SNBT mulai dari sekarang. Yang pertama, kita harus punya target PTN dan jurusan impian. Saya ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk mengarah kira-kira PTN dan jurusan apa sih yang kalian inginkan. Pertanyaan yang pertama, kampus mana dan profesi apa yang saya inginkan? Kemudian yang kedua, kampus mana dan profesi apa yang orang tua saya inginkan? Jadi bukan hanya keinginan kita juga ya, tetapi keinginan orang tua itu juga harus dipertimbangkan. Dan pertanyaan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, berapa budget atau biaya yang sudah orang tua siapkan? Kalau dari ketiga-tiganya ini sudah diketahui jawabannya, kalian sudah menemukan jalan tengahnya,
antara keinginan kalian, kemudian keinginan orang tua dan biaya, maka insya Allah nanti target PTN dan jurusan ini bisa kamu tetapkan. Kamu dalam menyiapkan UTBK itu sudah punya tujuan, oh pengen ke PTN A, pengen jurusan A. Itu lebih gampang lagi kalian dalam menentukan target skor berapa yang akan didapatkan. Karena ketika kita belum punya target dan jurusan impian, maka kita dalam belajarnya juga akan kurang semangat. Kemudian kita tidak tahu skor berapa sih kira-kira yang harus kita dapatkan. Semisal kita sudah tahu PTN dan jurusan A, itu skor kira-kira bisa masuk di situ tahun lalu itu skor 650. Ketika TO, nilai kita masih di bawah 500. Maka kita punya semangat, oh target saya ada di 650, sekarang saya baru mendapatkan 500. Maka belajarnya akan dirajinkan lagi. Tetapi ketika kita belum punya target, maka kita juga akan bingung sebenarnya skor berapa sih yang ingin saya dapatkan di UTBK ini. Selain 3 pertanyaan ini, saya juga punya tips lain dalam menentukan PTN maupun jurusan yang akan kalian ambil. Di sini saya kutip dari Ruang Guru, yaitu filosofi Ikigai. Apa sih filosofi Ikigai itu? Konsep yang mendasari makna dan tujuan hidup dalam budaya Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Nah, dari prinsip Ikigai ini kita cari irisan antara apa yang kamu cintai, kemudian apa bidang yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, kemudian apa juga skill yang membuatmu bisa dibayar. Jadi kita memperhatikan target dan kesenangan kita. Kadangkala ketika kita ingin memilih jurusan hanya berpatokan pada hobi saja, hobi itu belum tentu nanti di dunia kerja prospek kerjanya itu bagus. Tetapi kita juga perlu pertimbangan ketika kita tidak suka melakukan sesuatu, kita juga harus jadi pertimbangan selama 4 tahun itu kita akan mendalami jurusan tersebut, apakah kita bisa kalau kita tidak suka. Makanya di sini kalian coba cari irisan dari apa yang kamu cintai, apa bidang yang kamu kuasai, apa skill yang membuatmu bisa dibayar, dan apa yang dunia butuhkan. Nah, nanti irisannya ini adalah jurusan yang kalian inginkan. Jadi seperti itu ya, langkah pertama harus tahu dulu target PTN dan jurusan yang akan kamu masuki. Nanti kalau yang tips pertama ini sudah kamu temukan jawabannya, kita lanjut ke tips berikutnya. Nah, tips yang kedua apa? Tips yang kedua, cari tahu materi yang diujikan. Ini berdasarkan UTBK tahun 2024, ada 7 subtes yang akan diujikan. Ada kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, dan yang ketujuh, penalaran matematika. Mekanisme resmi untuk UTBK tahun 2025 itu belum ada, jadi kita mengajunya pada tahun 2024. Tetapi nanti insya Allah di channel ini akan saya update info-info terbaru tentang UTBK 2025 ini. Jadi semisal kok ada yang berubah, nanti akan saya infokan. Nah, di sini karena saya itu jurusannya pendidikan matematika, maka nanti di channel ini ada 2 hal yang akan saya fokuskan, yaitu kita akan sama-sama belajar untuk subbab keempat dan subbab ketujuh, yaitu pengetahuan kuantitatif dan subbab ketujuhnya penalaran matematika. Nanti di 2 subbab ini kita akan kulik satu persatu. Setelah kita cari tahu materi yang diujikan, karena biar apa? Biar kita terarah belajarnya. Kalau kita belum tahu materi UTBK itu apa, maka kita nggak tahu apa yang akan dipelajari. Oleh karena itu, tips kedua, cari tahu materi yang diujikan. Tips yang ketiga, buat jadwal belajar. Nah, di sini untuk jadwal belajar, saya contohkan seperti ini. Tetapi ini hanya contoh saja ya. Nanti dikembalikan kepada kalian kira-kira fungsi dari belajar. Ingat, belajar itu sebenarnya bukan
kuantitas, bukan lamanya kita belajar, tetapi kualitas ketika kita belajar. Bisa jadi ketika kita belajar 2 jam, itu tidak dapat apa-apa, tetapi ketika hanya belajar 45 menit, kita mudah paham. Itu artinya ternyata kualitas itu yang paling penting, bukan lamanya ya. Nah, di sini kalau saya menjadwalkan karena UTBK itu menentukan masa depan kita, saya beri contoh, sempatkan 2 kali belajar, ada di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari ini saya ambil jadwal dari jam 3 sampai jam 5, kemudian untuk malam hari dari setengah 8 sampai dengan setengah 10. Untuk Senin itu saya jadwalnya penalaran umum, kemudian ini khusus malam, itu untuk latihan soal semua ya. Karena malam itu kan pasti kita sudah capek dengan aktivitas sehari-hari. Kalau untuk belajar materi, kalau saya pribadi itu lebih nyaman ketika di pagi hari kita masih fresh, itu untuk belajar materinya. Senin penalaran umum, Selasa PK, Rabu PPU, Kamis PBM, Jumat ini LBI atau LBE. Nah, di sini saya kelompokkan untuk literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris itu dalam 1 hari karena menurut saya lebih paham ketika belajar LBI dan LBE itu jauh lebih tidak membutuhkan waktu lama. Kemudian untuk Sabtu itu PM, kemudian Minggu itu saya rutinkan untuk tryout. Jadi seperti ini ya. Kembali lagi, ini hanya contoh saja. Kenali diri kalian dulu, karena tipe belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang nyaman ketika belajar dalam kondisi hening, ada yang nyaman ketika belajar dalam kondisi rame. Itu yang tahu diri kalian sendiri, kalian nyamannya seperti apa. Makanya langkah pertama dalam membuat jadwal, kamu harus bisa kenal diri kalian, kemudian sesuaikan jadwal dengan karakteristik kalian masing-masing. Jangan pernah ikut-ikutan teman. Semisal saya membuat jadwal seperti ini, kok kamu mau meniru? Tidak masalah ketika ini relate sama kalian, tetapi ketika kurang nyaman, maka dinyamankan senyamannya kalian. Apakah waktunya 2 jam atau mau 1 jam saja? Tidak masalah, yang penting konsisten. Itu ya, buat jadwal belajar. Tips yang ketiga. Tips yang keempat, pelajari materi dasar setiap subtes. Ini ya, pelajari materi dasar setiap subtes. Tadi di tips yang kedua, itu kan kita sudah tahu subtes yang akan diujikan itu ada berapa? Ada 7. Nah, tips yang keempat, kita breakdown lagi dari masing-masing subtes itu, cari persebaran materi setiap subtesnya. Jadi kita cari tahu persebaran materi UTBK, SNBT, masing-masing subbab itu bagaimana. Saya contohkan, misal untuk PKA, untuk PM, materi penalaran matematika. Di PM ini yang diujikan itu ada 4 materi. Materi bilangan, materi pengukuran dan geometri, materi data dan ketidakpastian, dan materi aljabar. Nah, dari setiap materi ini juga beranak lagi. Oh, ada operasi bilangan, ada KPK, ada perbandingan, dan seterusnya sampai materi aljabar. Kamu breakdown satu persatu untuk memudahkan materi yang kalian pelajari, yang akan dipelajari. Dan kita juga lebih mudah mengecek sebenarnya materi mana yang belum kita ketahui. Seperti itu ya. Maka pelajari materi dasar setiap subtesnya. Tips yang kelima, tetapkan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini sangat penting karena ketika kita tidak punya patokan sumber belajar, nanti belajarnya kita akan kemana-mana. Kita tidak punya patokan, tidak punya, misal sudah belajar apa, itu kita tidak punya catatan. Untuk rekomendasi buku SNBT 2025, di sini ada 3 buku yang saya rekomendasikan. Kalau kalian mau pakai buku di luar ini, sangat boleh sekali. Di sini hanya rekomendasi saja. Ada The King, kemudian Mantra, sama buku Wangsit. Nah, di sini masing-masing buku itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian hanya punya 1 buku, misal The King saja, itu tidak masalah.
Semisal kok punya 2 itu lebih bagus, punya 3 lebih bagus, karena, satu sama lain antar buku ini saling melengkapi. Yang tidak ada di The King, ada di Mantra, yang tidak ada di Mantra, ada di Wangsit, dan seterusnya. Yang penting kamu punya buku pedoman. Kemudian kalau kamu semisal kok tidak punya uang, tidak punya uang untuk membeli buku. Ada sumber materi online. Kamu bisa ikut tryout online atau bisa cari-cari soal di sosial media, bisa dari YouTube maupun dari apapun. Nah, di sini jadi tidak ada alasan kamu tidak misal mau belajar bingung. Jangan bingung ya, tetapkan buku, rekomendasi buku sama sumber materi online. Ini saling berkaitan. Kalau kamu sudah punya buku, kemudian punya materi online, itu jauh lebih baik juga. Sumber belajar, tips yang kelima, kamu tetapkan sumber belajarnya. Sekarang tips yang keenam, rutinkan ikut tryout. Kenapa kita harus rajin ikut tryout? Seperti di jadwal yang saya tetapkan, setiap hari Minggu saya harus wajib tryout. Karena pengaruh tryout ini sangat bagus buat kita. Yang pertama, melatih diri menghadapi ragam soal UTBK. Karena soal ragam UTBK itu banyak sekali, kalau kita sering ikut tryout, maka kita akan familiar dengan semua ragam soal UTBK. Kemudian yang kedua, memetakan kekurangan diri. Kita jadi tahu, oh setiap ada materi A kok saya tidak paham. Artinya nanti belajarnya yang lebih ditekankan itu di materi A. Kemudian membantu melihat kapasitas diri. Nah ini, dan yang keempat, melatih manajemen waktu ujian. Karena nanti waktu tes secara langsung, yang kita latih adalah manajemen waktu ujian. Jangan sampai soalnya masih banyak, tetapi waktunya masih berkurang, masih kurang banyak. Kemudian yang tidak kalah adalah melatih mental. Karena kebanyakan dari kita saat hari H justru malah gugup karena tidak sering melakukan tryout. Tetapi ketika kita sudah melakukan tryout secara rutin, maka insya Allah kita tidak akan gugup lagi ketika menghadapi soal yang banyak. Jadi rutinkan ikut tryout ya. Kemudian jangan lupa ketika kita tryout, di sini dari tryout pertama, saya contohkan sampai ada 10 TO, bisa lebih, kalau lebih banyak itu jauh lebih bagus. Dari mulai TO pertama, kita cantumkan skornya berapa sih? Misal kok ada di 101 sampai 150, tulis di sini. Kemudian TO kedua berapa, dan seterusnya. Habis itu kita tarik grafiknya. Apakah grafiknya naik? Kalau grafiknya naik, artinya kita tidak belajarnya sudah betul. Tetapi ketika grafiknya turun, maka kita perlu evaluasi apakah turun ini disebabkan karena jadwal belajarnya yang salah atau memang materinya sulit atau bagaimana. Kita bisa melakukan evaluasi dari hasil tryout yang sudah kalian lakukan, dan kalian juga bisa mengecek semisal mau di jurusan A, targetnya itu 670, misal skornya 750, 670, maka kok skormu di TO itu kurang, kita bisa mengejar lagi. Seperti itu ya, jangan lupa dicatat hasil TO. Tips yang ketujuh, belajar bersama teman. Nah, di sini kadang ada tipe orang yang mudah ketika belajar secara mandiri, secara sendirian, di kamar, di tempat yang sepi, tetapi ada juga yang kalau belajar itu lebih nyaman ketika bareng. Nah, saya sarankan meskipun kalian misal ada yang tipe belajarnya itu tipe hening dan sendiri, tetapi juga punya teman yang intinya nanti bisa diskusi menunjang inspirasi, karena kita ingat setiap dari teman kalian pasti punya kelebihan masing-masing. Semisal ada yang jago di PM, ada yang jago di literasi bahasa Indonesia. Nah, nanti kita bisa saling tukar pikiran. Kemudian kalau belajar bersama teman itu akan membantu lebih disiplin lagi, karena ketika kita semisal yang satu temannya rajin, yang satu tidak rajin, kita merasa malu ketika tidak ikut dengan teman yang rajin. Kemudian
langkah yang ke-8 atau tips yang ke-8, eksekusi dan konsisten. Nah, silakan belajarnya mulai dari sekarang, kemudian jangan lupa laksanakan jadwal yang sudah dibuat. Percuma kalau kalian sudah melaksanakan tips 1 sampai dengan tips 7, tetapi kamu tidak segera eksekusi dan konsisten. Maka apa yang sudah kamu lakukan di tips pertama sampai dengan ke-7 gagal. Tips 8, segera eksekusi dari sekarang. Kemudian konsisten. Laksanakan secara konsisten jadwal yang sudah dibuat. Tips yang ke-9, jangan lupa kita boleh belajar yang rajin, boleh ikhtiar bagaimanapun, tetapi hal yang paling terpenting itu kita juga jangan lupa untuk berdoa. Karena ketika waktu tes secara langsung itu benar-benar kita membutuhkan bantuan sama Tuhan kita. Nah, di sini coba perhatikan amalan wajibnya bagaimana, apakah sudah dilaksanakan semua kewajiban yang wajib kalian sebagai hamba dari Tuhan. Kemudian kalau bisa itu ditambah juga dengan amalan sunnah. Kalau di dalam Islam itu ada waktu-waktu mustajab buat berdoa, kamu cari waktu-waktu yang mustajab juga buat berdoa. Artinya kamu belajar secara eh, materi, tetapi juga secara kejiwaan kamu isi dengan berdoa. Itulah 9 tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.